Wargi 5, kenalin nih, nama aku Irna Nanaura, nomor absen 10, kelas 11F. Udah tak terasa, kita udah di penghujung semester 2 yang ada di kelas 11 ini. Ke kelas 12 tinggal ngitung jari aja gak sih? Iya, tapi ini bukan akhir deh, saya akhir. Tapi kita pun punya tugas cinta deh Pak Angga, yaitu tugas akhir sejarah yang mewajibkan para siswanya menyalurkan minat dan bakatnya. Kebetulan di sini aku mau menyalurkan minat aku terhadap sejarah tentang bangunan-bangunan yang ada di Bandung. Bangunan-bangunan yang ada di Bandung tuh sangat bersejarah banget gak sih? Ya kan, kalian pasti juga ingin tahu mengapa sih bangunan-bangunan di Bandung itu terbentuk, juga sekarang kayak gimana itu kondisi bangunan-bangunan yang ada di Bandung. Selain itu juga aku ingin katakan kembali jalanan-jalanan yang akan aku lalui nanti. Pasti kalian kepo gak sih aku bakal ngebahas apa aja di video ini? Jadi kalian jangan kemana-mana, ikutin aku ya. Yuk, cus. Nah, sekarang kita sudah berada di titik awal perjalanan kita, yaitu di SMA Negeri 5 Bandung. Jadi, gedung ini dirancang oleh arsitek Profesor Cepes Komekat. Hoge Bogus School te Bandung merupakan gedung pendidikan atau sekolah khusus kaum elit Belanda, Eropa, Tionghoa, pribumi pada tahun 1916 sampai 1942 di zaman Belanda. Terjadi peralihan dari zaman Belanda ke zaman Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, dialihfungsikan menjadi markas atau tangsi asrama untuk para tentara Jepang atau biasa disebut Kempeitai. Indonesia sudah merdeka menjadi zaman peralihan pada tahun 1947 sampai 1950 dan di situ dibagi menjadi 6 sekolah. Hingga saat ini gedung tersebut ditempati oleh SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5 Bandung. Bisa dilihat dari Jalan Belitung bahwa di sayap kanan merupakan SMA Negeri 3 dan di sayap kiri merupakan SMA Negeri 5 Bandung. Pemisah dari sekolah tersebut ialah sebuah lorong panjang dari depan sampai belakang yang merupakan lorong 3 dan 5. Selanjutnya kita melanjutkan perjalanan menuju Gedung Sate. Gedung ini dibangun pada tahun 1920 hingga 1924. Bangunan ini didesain oleh arsitek Belanda bernama J. Gerber dengan gaya arsitektur neoklasik. Awalnya gedung Sate digunakan sebagai pusat administrasi pemerintahan Hindia Belanda dengan nama Gouvernementsbedrijven yang berarti kantor pemerintahan daerah. Hingga saat ini gedung Sate menjadi pusat administrasi tetapi masih di bawah naungan Republik Indonesia. Selanjutnya, kita akan melanjutkan perjalanan menuju Gedung Asia Afrika. Gedung Asia Afrika atau Gedung Merdeka adalah gedung bersejarah yang berlokasikan di Kota Bandung dan merupakan tempat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Saat ini Gedung Merdeka merupakan bangunan museum Konferensi Asia Afrika dengan terdiri dari 3 bangunan yang menyambung dengan 3 pintu menghadap ke 3 jalan berbeda di Kota Bandung, yaitu Jalan Asia Afrika, Jalan Braga, dan juga Jalan Cikapundung. Tanggal 29 Juni 1879 didirikan sebuah perkumpulan bernama Societe Concordia oleh orang Belanda yang tinggal di Bandung sebagai ruang bagi interaksi masyarakat Eropa di kota tersebut. Gedung Societe Concordia bangunan asli sebelum beralih fungsi menjadi Gedung Merdeka. Sebelum menuju bangunan Asia Afrika terdapat bangunan cagar budaya Hotel Savoy Homan yang dibangun pada tahun 1980. Hotel ini dibangun dan dimiliki oleh seorang warga negara Jerman yang bernama A. Savoy Homan. Hotel Savoy Homan juga pernah difungsikan sebagai Wisma Jepang dan Wisma PMI. Pada tahun 1949, fungsinya dikembalikan sebagai hotel seperti semula. Pada saat dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, Hotel Savoy Homan digunakan sebagai tempat menginap para kepala negara seperti Gamal Abdel Nasser, Chou En-lai, Jawaharlal Nehru, Soekarno, Sir John Kotela, dan lain-lain. Saat itu Hotel Savoy Homan dikelola oleh V.R.J. Van Es yang pernah mengelola Hotel Des Indes di Jakarta.
Nah, kita akan melanjutkan perjalanan dengan di depan kita terdapat PT Kimia Farma yang konon sebelumnya menjadi PT Kina. Mengapa dibuatnya PT Kina di situ? Karena di zaman itu Belanda sedang digencarkan oleh penyakit malaria yang mematikan. Dengan gitu pemerintahan Hindia Belanda membutuhkan sebuah pabrik pengelolaan kina. Oleh karena itu juga pemerintah Hindia Belanda mendirikan pabrik kina bernama Banduse Kina Pabrik NV pada tanggal 28 Juli 1896 berlokasi di batas barat Bandung. Pada tahun 1971 setelah kemerdekaan, pabrik ini berubah nama lagi menjadi PT Kimia Farma. Walaupun tak lagi menjadi obat kina, pabrik ini masih beroperasi hingga sekarang. Kadang terdengar bunyi mesinnya yang melengking, itu sebagai salah satu urban legend yang ada di situ. Nah, kita berada di penghujung jalan-jalan bersama Irna Cus. Di sini kita melewati salah satu taman yang berada di Bandung Selatan, yaitu Taman Tegalega. Jadi ada apa sih di Taman Tegalega ini? Jadi di Taman Tegalega ini ada salah satu budaya kaum Belanda pada era kolonial Belanda di Tanah Periangan dengan cara berpesta-pesta dan bersenang-senang. Apa sih berpesta-pesta dan bersenang-senangnya? Yaitu dengan cara pesta pacuan kuda yang didamai dengan Pranger Wedloop Society. Tersebut diadakan di Tegalega Racetrack atau yang sekarang menjadi lapangan Tegalega. Dalam bahasa Sunda, Tegalega artinya Tegal, yaitu lega atau lapangan yang luas. Lahannya yang berbentuk segi empat berbatasan dengan Jalan Ciatul, dulu dinamakan dengan Ciatulweg, Jalan Muhammad Toha atau Ostweg, dan Jalan Otista Tegalega Westweg, serta Jalan BKR Tegalega Zuidweg. Tak hanya sebagai lomba adu cepat kuda, acara tersebut juga kerap menjadi ajang lomba keluarga Eropa yang terlibat untuk saling memamerkan kekayaan. Gimana nih setelah kalian udah nonton perjalanan aku keliling Bandung dengan menceritakan bangunan-bangunan bersejarah yang ada di kota Bandung. Sini aku udah posisinya udah ganti baju karena aku udah di rumah. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang kota Bandung, kalian bisa komen di bawah dengan cara cus yuk teh. Nah gitu ya. Kalau kalian mau tinggal klik aja kolom komentar. Bye bye, see you guys.